Siap. Nah, di Jakarta. Suara saya Oh, di jelas? Jakarta. Siap, Ya. siap. Oke, ya sebelum kita menyimak penjelasan Pak Basuri Cahayapurnama, saya akan sedikit membacakan penjelasan mengenai Pak Basuri. Mohon dikoreksi, Pak Basuri, kata saya. Ya, beliau ini ya lulusan dari Medical Faculty of University of Indonesia atau UI ya Pak ya, tahun 2007 ya Pak lulusnya. Kemudian postgraduate-nya Special Training Executive Education Training Program 2012 di Harvard University Boston ya di 10 September sampai 2 Oktober lalu. Kemudian juga beliau ini Sustainable Tourism Development 2019 Australia Awards at Griffith University Brisbane Australia ya Pak dari April 2019 lalu ya. Dan singkatnya beliau ini mengawali sebagai sales Auto 2000 ya Pak ya di Jakarta tahun 1994 dan akhirnya sekarang beliau menjabat sebagai Director of PT Jawa BK TBK dari 2015 sampai sekarang seperti itu. Dan selengkapnya mengenai destinasi wisata yang apa saja yang bisa kita investasi di Jawa BK Morotai, kami persilakan Bapak Dr. Basuri Cahayapurnama MGZ STBK selaku Direktur Utama Jawa BK Morotai untuk memberikan presentasinya. Kami persilakan Pak Basuri. Ya, terima kasih. Salam hormat, salam sehat untuk Bapak Bupati Pejabat Pandeglang dan juga teman-teman di sana, dan juga Bapak Bupati Bekasi dan juga Pak Bupati Morotai. Dalam hal ini diwakili Kepala Bapeda, Pak Abjan. Ini kalau sekarang mesti salam sehat tangguh ya, Morotai. Juga Pak Anton yang luar biasa, terus menjadi, ini mesti dikasih penghargaan sama pemerintah Kemenpar ini Pak Anton. Bagaimana beliau ini betul-betul menikmati hidup dan juga mengajak orang menikmati hidup dan berbahagia. Kalau ketemu beliau selalu tersenyum. Ya. Dan menariknya, saya pikir kami ini Jawa BK Morotai beruntung bisa ketemu Pak Anton yang luar biasa. Ya. Dan sekarang baru dengar kalau ini Pak Kepala Bapeda, ini kapan Morotai dibuka, Pak Anton ini sudah ngeteks kapan ini Morotai dibuka, sudah mau minta jadwal ke Morotai ini. Ya, saya sudah bilang ini luar biasa dan tentu kami juga mesti memberikan sekilas bahwa Morotai ini sebenarnya cerita awal ini betul ini adalah sebenarnya bukan raksasa, Pak. Ini adalah salah satu raksasa di Indonesia yang luar biasa. Negara kita diberkati dengan begitu banyak keindahan dan Morotai itu salah satunya. Dan ini berkat juga karena dari founding kita, Pak Darmono, yang berusaha bagaimana mau membangun Indonesia, ya termasuk Tanjung Lesung, itu adalah ide beliau yang tentu tidak mudah dan membuka area baru di Morotai. Nah, saya tahu persis karena beliau kalau dibandingkan dulu 2012, beliau ke sana masih tidur di rumah masyarakat. Nah, sekarang kalau kita ke sana sudah siap, ada beberapa resort villa ya yang sudah nyaman, air bersih, listrik dan sebagainya. Nah, kita kembangkan Jawa BK Morotai dan terima kasih The Game Changer, dan saya sangat percaya bahwa Morotai juga merupakan salah satu yang akan merubah banyak permainan di Indonesia Timur, khususnya daerah-daerah yang di mana keindahan-keindahannya tersembunyi. Ya, kalau bilang ini mutiara-mutiara dari timur, salah satunya Morotai. Dan kalau kita feedback balik melihat pengembangan Bali maupun Manado yang sekarang lagi itu betul-betul mulainya dari nol juga, tidak begitu dikenal, terus dengan usaha besar, ditambah dengan masyarakatnya
yang luar biasa, dan saya yakin Morotai akan menjadi salah satu game changer-nya Indonesia. Nah, tadi kalau kita lihat Pak Kepala Bapeda sudah menunjukkan bagaimana rencana. Memang kami terus promosi ke luar negeri bahwa Morotai akan menjadi salah satu destinasi direct flight dari luar negeri masuk, dan mimpi kami adalah contohnya adalah Bali, Morotai ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang, ke China, dan seterusnya. Dan ini tentu akan lebih menarik karena tidak perlu banyak transit. Dan yang menarik lagi adalah kalau ke Darwin itu hanya 2 jam. Nah, jadi pada Bapak Ibu semua, enaknya di Morotai adalah masyarakatnya sangat welcome dan mereka tidak alergi dengan dari luar. Ya. Sebab itu kami mencoba menghubungi airlines yang ada. Kita sudah tanda tangan dengan Transnusa untuk menyiapkan. Sebentar ya, tolong slide-nya jangan kecepatan. Jadi nanti saya kasih tahu slide, baru Anda tolong bantu saya untuk tindakan. Jadi kita sudah tanda tangan dengan Transnusa untuk membuat rute. Terus kita sudah bicara juga dengan AirAsia, mereka juga sudah siap, ya. Dan tentu kita berharap nanti akan start dengan charter flight dulu. Nah, kenapa dengan charter flight? Karena saya belajar dari Manado maupun Bintan. Kita lihat dulu Manado mulai dari charter flight, maka Manado sekarang reguler semuanya berebut untuk masuk. Nah, terus sudah itu Bintan. Walaupun sekarang masih charter flight, tapi saya rasa Bintan sekarang luar biasa juga untuk pariwisatanya. Ya, slide. Nah, ini salah satu ide yang kita coba bicarakan. Saya juga bicara dengan salah satu anggota parlemen juga di Australia. Northern part teritorinya Australia ini sama Australia lagi betul-betul ingin dikembangkan dengan sangat, dan tentu kita berharap ada satu jalur kereta laut ya untuk memajukan Indonesia Timur. Yang kita berharap ada tripartit antara Australia, khususnya Northern part Australia, Timor Leste, dan Indonesia. Dan tentu ini mungkin juga bisa disupport dari Pemda untuk menjadi pionirnya, ya, di mana kapal krus ini akan berlayar ke Maluku, Raja Ampat, lalu berhenti di antara Maluku, Raja Ampat, lalu Morotai. Dari sana mereka bisa terbang kembali ke Australia atau kembali ke Hong Kong atau ke Jepang. Nah, ini salah satu hubnya. Lalu kita bisa berangkat lagi ke Manado. Dari Manado kita bisa teruskan ke Makassar. Nah, ini rutenya kira-kira bayangan saya ini adalah satu alur teratur seperti kereta api, satu arah saja, mutar sampai Bali, berhenti, terus masuk ke Labuan Bajo, ke Mandalika, mungkin terus Timor Leste, baru balik ke Darwin. Jadi mereka kalau mau keliling-keliling menikmati hidup, mereka bisa putar Indonesia Timur, bisa berhenti di Bali, baru terbang kembali, atau bisa berhenti di Darwin, lalu terbang kembali. Nah, ini salah satu yang menurut saya, kalau negara kita dan Australia dan Timor Leste bersama-sama dengan kepala-kepala daerah di Indonesia Timur khususnya, mensupport ini, saya yakin Indonesia Timur akan luar biasa perkembangan wisata, dan juga otomatis ini akan meningkatkan ekonomi karena kapal krus yang masuk itu butuh banyak sekali support, mulai dari air bersih, terus BBM-nya, lalu makanannya,
lalu wisata lokal di mana ada ribuan orang akan turun, itu akan luar biasa. Nah, ini salah satu yang saya yakin akan menjadi game changer-nya untuk Indonesia Timur ke depan. Slide. Nah, kalau kita lihat memang salah satu mimpi kita sebenarnya adalah ini Morotai akan menjadi salah satu pusat logistik dan juga menjadi industri perikanan dan juga menjadi kawasan wisata yang eksotik. Nah, tentu ini tidak mudah, tetapi kami percaya dengan kerjasama yang luar biasa, support dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kami yakin ini akan menjadi salah satu game changer-nya kita. Slide. Nah, seperti kita tahu, ya ini sebelum COVID, Bapak Ibu, tapi saya sangat yakin COVID ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya merubah banyak sekali cara kita berpikir untuk ke depan, tapi ini juga membuat kita punya peluang yang luar biasa. Ya sebenarnya COVID ini menjadi game changer-nya dunia. Dan tourism saya yakin ke depan juga akan tetap menjadi salah satu leading sektor di dalam ekonomi ke depan. Kalau sekarang penanganan COVID yang sudah dilakukan dengan baik ini, lalu kesadaran masyarakat, disiplin masyarakat, maka COVID ini akan bisa kita jaga dalam arti bisa kita manage dengan baik, maka wisata ini akan langsung akan leading. Nah, tadi Pak Anton sudah bilang, betul sekali Pak. Sekarang ini, kalau kita sekarang ada di Jakarta, mungkin ketakutan COVID itu jauh lebih tinggi daripada kita di daerah. Kalau di daerah kita bisa menikmati air bersih, menikmati udara yang luar biasa bersih, ya. Dan kita tidak perlu terkungkung dengan masker yang menutupi napas kita. Dan saya yakin di Morotai juga begitu. Ya, maka beruntunglah sekarang dengan adanya permasalahan ini merubah daerah-daerah menjadi kawasan-kawasan baru yang dilirik oleh banyak orang untuk tempat tinggal mereka, untuk menjadi tempat usaha mereka, dan juga mereka berbisnis dari jarak jauh. Tapi Pak Antonio tanya bahwa seperti Tanjung Lesung orang bisa tinggal lama-lama, ya saya rasa salah satu kelebihannya adalah karena lewat darat Pak Anton. Sudah itu di sana tadi Pak Direkturnya lupa kasih tahu, ini sudah dikunjungi, baru terakhir dikunjungi oleh duta besar. Ya, banyak duta besar yang sudah datang 2-3 kali malah di sana dibawa tim. Karena mereka betul-betul menikmati di situ. Dan ke depan kita akan terus banyak dari Jababeka Group, akan terus banyak membuat hal-hal baru di Tanjung Lesung maupun di Morotai. Dan kita percaya dengan dukungan pusat, dengan dukungan daerah, kepala daerah yang luar biasa, maka saya sangat yakin Morotai akan menjadi salah satu game changer-nya kita. Slide. Nah, ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau ada foto ini Pak Presiden sudah pernah tinggal dan nginap di resort kita. Jadi Bapak Ibu ingat A2 di situ bisa dilihat itu tempat tidurnya Presiden. Ya, jadi Bapak Ibu yang ke Morotai mungkin mau dapat nanti mungkin mau jadi presiden atau anak cucunya mau jadi presiden perlu nginep di A2 kita di Aloha Resort. Ya, jadi saya diskusi dengan beliau waktu itu, presiden yang luar biasa. Dia mendengarkan paparan saya pegang peta tangan kiri, beliau pegang peta tangan kanan, saya jelaskan bagaimana rencana kita mengembangkan Morotai, dan beliau support penuh. Dan saya yakin Indonesia akan luar biasa, semakin luar biasa, walaupun COVID-nya ada. Slide. Nah, ini
Morotai merupakan kawasan ekonomi khusus sama dengan Tanjung Lesung, pasir putih yang luar biasa. Dan Bapak Ibu perlu tahu, saya itu kalau berenang di laut tidak bisa ngapung. Tapi di Morotai, saya bisa tidur di atas air. Ya, ini salah satu yang menarik. Mungkin Pak Anton udah pernah coba. Jadi bisa tidur di atas air. Saya berusaha untuk betul-betul rileks dan berusaha untuk betul-betul tidur, tapi saya takut sendiri. Kenapa? Takut bangun tahu-tahu sudah di Filipina. Ya. Nah, jadi luar biasa di sana dan kita bisa lihat ikan-ikan kecilnya itu tidak diapa-apain saking banyaknya. Itu berenang itu seperti balon raksasa yang berputar-putar di dalam air. Oke, slide. Nah, ini keindahan dalam laut dan Bapak Ibu juga setiap hari bisa berenang dengan hiu, ya. Jadi katanya hiu di sana jinak-jinak, khususnya apalagi kalau berenang, sebut nama Nizar, manajer GM kita di sana, maka Bapak Ibu akan aman. Ini canda aja nih. Terima kasih. Jangan terlalu serius. Ini kalau pakai web ini kita bicara nggak enak, ini nggak bisa lihat orang. Oke, slide. Ya, slide ya keindahannya. Oke, terus slide. Nah, ini potensi tadi Pak Kepala Bapeda sudah jelaskan. Oke, kita lewati. Terus slide kita lewati. Oke. Slide. Nah, terus slide. Ya. Jadi rencana ke depan adalah mengembangkan seluruh Pulau Morotai menjadi satu kawasan destinasi terpadu yang dimana menjadi tempat pusat logistik dan juga tempat wisata, pusat perikanan, dan tentu didukung dengan pertanian yang bisa menjadi satu kawasan industri pariwisata yang eksklusif, bagus, dan betul-betul mendunia. Ya, kalau terlalu ramai juga tidak bagus. Ya, kita ingin karena kawasan seperti pulau-pulau kecil di Morotai itu memang butuh penanganan yang spesial karena jangan sampai rusak kalau terlalu over. Ya, dan Pak Bupatinya juga sudah komit untuk tidak ada pertambangan dan ini tentu juga akan menjadi satu keuntungan pengembangan di Morotai adalah di Halmahera sekarang itu menjadi pusat industri pertambangan dan juga kawasan industri seperti nikel dan turunannya. Dan saya sangat percaya dari sana ke Morotai itu tidak jauh, hanya 1 jam lewat laut dan tentu ini orang-orang yang bekerja di kawasan industri ini tentu ingin rileks, maka mereka akan memalingkan matanya dan akan ke Morotai untuk menikmati hidup mereka. Bisa juga keluarga mereka nanti ke depannya mereka mungkin akan taruh tinggal di Morotai, bekerja di Halmahera. Itu salah satu yang akan kita coba create ke depannya. Terima kasih. Terus slide. Nah, ini kita punya rencana mengembangkan kawasan industri logistik dan kota baru di Valila dan juga di Tanjung Dehegila mengembangkan kawasan wisata yang lebih eksklusif. Dan kita berharap ini menjadi kawasan yang bisa mensupport Morotai menjadi area yang luar biasa. Slide. Nah, ini kawasan ekonomi khusus fase 1 kita sudah kembangkan. Slide terus. Ini master plan rencana yang akan terus kita
jalankan ke depannya. Jadi betul-betul Morotai akan menjadi area yang luar biasa. Slide terus. Slide. Terus slide. Ya, slide. Terus. Nah, ini existingnya kondisi Morotai, semua bandara, terminal sudah baru, terus kawasan kita sudah diresmikan Presiden, sudah ada kantor administrator, gerbang, perumahan, dan hotel. Dan mohon doanya, doa restunya, dan juga mohon supportnya. Kalau tidak ada halangan, kita akan start meletakkan batu Januari ini membangun street mall kita di Kota Baru ini. Slide. Slide. Tolong maju. Nah, ini di Aloha kita yang tadi Presiden nginap, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Di Morotai sudah punya resort dan villa yang sangat oke untuk Bapak Ibu menikmati istirahat malamnya. Oke, slide. Dan juga kita ada restoran. Nah, ini kota barunya di mana kita mulai dengan homestay, perumahan. Sudah dibuka perumahannya dan sudah ada yang tinggal. Slide. Nah, ini adalah Love Studio. Dan rencananya nanti juga akan mulai operasional Januari. Sudah finishing. Slide. Nah, ini kita juga menawarkan sesuatu yang menarik, Pak Anton, untuk para investor. Karena kita berpikir bagaimana investor-investor ini mereka bisa menikmati profit yang fair dan juga tidak dibebani oleh banyak hal. Seperti misalnya Pak Anton kalau beli apartemen, Pak Anton apartemennya kosong, tidak disewakan, maka Pak Anton dan teman-teman yang lain akan dikenakan biaya uang servis, listrik, dan lain sebagainya. Maka kita tawarkan Love Studio ini, Pak Anton kalau sudah ambil Love Studio dengan kita, maka profit sharingnya ada 85% untuk Pak Anton dan 15% untuk manajemen tanpa ada dana lain selama detect manajemen oleh kami, Pak Anton dibebani. Lalu pertanyaannya, kalau rugi bagaimana? Itu akan ditanggung oleh manajemen. Jadi properti tetap milik Pak Anton akan dijaga dari kita, dan kalau tidak ada keuntungan, maka manajemen yang akan menanggungnya. Pak Anton tetap tidak dibebani oleh uang apapun. Lalu setelah itu, kami akan menjamin buyback garansi 100%. Ya. Dan sudah itu juga kami berikan jaminan rental garansi 25%. Dan perkiraan kami dengan charter flight masuk, hotel dan lain sebagainya, maka return of investment-nya kurang lebih 20% per tahun. Dan ini salah satu tawaran menurut saya yang menarik untuk investor, ada jaminan buyback garanti, dan tentunya juga dengan pembagian profit yang bagus, tanpa dibebani dengan biaya administrasi tahunan, bulanan, dan lain-lain yang sering justru investasi yang dilakukan malah pusing setiap bulan atau tahun mesti keluar uang. Nah, ini tentu merupakan salah satu peluang bisnis yang bagus untuk investasi di Pulau Morotai. Slide. Nah, ini adalah Marahay Villa. Jadi merupakan villa baru di Tanjung Dehegila, dan ini merupakan villa yang eksklusif dan tentu
kita berharap kepada teman-teman yang ingin menikmati keindahan Morotai, tapi juga ingin tempat peristirahatan yang mewah, eksotis, silakan mampir ke Marahai Villa di Tanjung Dehegila, Morotai. Oke, slide terus. Nah, ini adalah street mall yang akan Januari kita bangun. Jadi yang ini juga merupakan, dan saya yakin akan menjadi game changer-nya Pulau Morotai dan sekitarnya, khususnya Maluku Utara dan Indonesia Timur. Di mana mall ini akan kita bangun dengan aktivitas 365 hari, setiap hari ada aktivitas. Dan juga setiap hari ada hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengunjung, dan setiap tahun kita akan berikan undian hadiah mobil. Ini kalau sudah operasi. Maka acara-acara besar akan terus diberlangsungkan di street mall ini, maka Kota Baru ini akan hidup. Nah, so itu kami sangat yakin investor yang membeli ruko-ruko di street mall ini akan mendapatkan keuntungan, dan tentu kami juga memberikan jaminan rental garansi selama 2 tahun dan membuat investor akan lebih tenang dan lebih nyaman. Dan ini kami akan kerja keras sehingga Kota Baru ini akan menjadi kota yang sangat menarik untuk orang-orang sekitar Indonesia Timur maupun juga untuk wisatawan. Jadi tunggu tanggal launchingnya. Nah, ini rencana street mall-nya, perspektif street mall-nya, ya. Jadi ini juga sudah kita hitung, tolong slide-nya, balik ke street mall-nya. Satu lagi. Mundur. Bapak Ibu lihat, jadi kondisi COVID sekarang adalah menghindari sebanyak mungkin daerah tertutup. Jadi mall ini dibikin begitu banyak ruang terbuka, sehingga Bapak Ibu akan nyaman dan juga tidak akan merasa was-was. Dan saya sangat percaya, ini kebetulan background saya juga dokter, virus-virus seperti COVID ini nanti ke depan juga akan muncul banyak virus-virus lain. Nah, salah satu mengatasinya adalah bahwa ruangan-ruangan yang ada, tempat-tempat pertemuan dan sebagainya adalah sebanyak mungkin bisa terbuka, sehingga virus-virus tidak terkonsentrasi di dalam satu ruangan sehingga lebih mudah menginfeksi orang. Nah, dengan banyak ruang terbuka, ini tentu akan bisa mengurangi ya, potensi untuk terinfeksi oleh virus-virus atau penyakit menular lainnya. Dan daerah-daerah yang terbuka tentu akan menjadi prioritas utama orang-orang untuk bisa menikmati gaya hidup mereka. Oke, slide. Terus, slide. Ya, beberapa rencana ke depan di dalam master plan kita akan buka golf, marina, dan sebagainya. Oke, slide. Nah, ini adalah exclusive castle resort yang akan dibangun oleh pihak Kanada, ya, warga negara Kanada, yang nanti Januari, kalau tidak ada halangan, akan masuk charter flight pertama dari Taiwan ke Morotai langsung. Ini juga Kepala Bapeda, Pak Abjan, sebagai informasi. Juga mohon supportnya, agar bisa pesawat charter ini bisa langsung masuk ke Morotai, tidak transit di Manado. Dan tentu ini akan sangat meyakinkan pihak luar, karena selama ini kita sudah promosi terus bahwa Morotai akan jadi international airport.
komitmen dan kepercayaan investor asing sangat-sangat kita butuhkan. Nah, ini adalah rencana yang akan dikembangkan oleh investor karena ini hanya 3 jam dari Taiwan. Jadi mereka akan fokus dengan rencana investor-investor dari Taiwan karena hanya 3 jam. Ya, moga-moga ini semua lancar dan ini sudah tanda tangan perjanjian dengan kita. Jadi bukan MOU lagi. Nah, so itu sebenarnya rencananya Juni ini mereka mau masuk Morotai, tapi situasi COVID maka mereka mundur ke Januari. Moga-moga semua sudah oke dan lancar. Amin. Slide. Ya, ini tempak segala macam, mohon doanya. Ini semua bisa nanti akan bergerak sehingga Morotai akan menjadi game changer-nya Indonesia Timur. Slide. Nah, ini salah satu 5-star resort dan villa yang sedang kita kembangkan di Tanjung Dehe Gila dengan intern Jababeka Morotai yang akan dibangun oleh kita sendiri. Jadi nanti misalnya Pak Anton dari TX Travel mau ngajak orang yang mau menikah atau Pak Anton mau memperingati pernikahannya, maka kita sudah ada tempat di mana bisa mengukuhkan kembali perkawinan dan lain sebagainya. Ya, semua dibikin banyak ruang terbuka dan tentu ini sudah sesuai nanti menjadi standar mengurangi potensi penyakit-penyakit menular untuk berkembang di lokasi kita. Slide. Nah, slide. Insentif sama seperti Tanjung Lesung dan kawasan ekonomi khusus lainnya, ya. Orang asing bisa beli sertifikat atas nama orang asing. Dan ini tentu akan sangat menarik karena mereka juga akan mendapatkan kitas izin tinggal, lalu mereka akan bisa dapatkan kitab untuk satu keluarga. Dan saya sangat yakin ini semakin banyak orang luar negeri tahu, maka ini akan semakin mudah untuk kita tarik investor-investor asing untuk masuk ke kita. Slide. Nah, ini juga insentif-insentif yang disiapkan dari Bapak Ibu. Ini semua tax holiday 100% dan lain sebagainya. Ya, slide. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pasti kami sebagai developer dan juga pengembangan KEK Morotai, kami terus berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan juga rasa aman kepada investor, dan tentu kita ingin Morotai ini betul-betul menjadi salah satu game changer-nya Indonesia Timur khususnya. Dan dalam hal ini kami banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor sehingga investor merasa aman dan nyaman dan juga jaminan buyback guarantee. Dan kami sangat yakin kami tidak perlu buyback guarantee karena pasti ke depan harga-harga sudah akan luar biasa naiknya. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau pesawat dari Taiwan ini masuk charter flight, ini dipromosikan akan menjadi viral, maka Morotai sudah menjadi game changer-nya. Walaupun belum terlihat begitu banyak perubahan. Tapi yang pasti Bapak Ibu, 2012 Morotai itu dulu ini Pak. Ini ada yang ketawain Jababeka ini Pak. Jadi waktu Jababeka bangun resort dan hotel, restoran, diketawain Pak. Ini orang bodoh. Padahal Pak Darmono itu tujuannya adalah apa? Dia bilang,
saya sudah berhasil, maka saya akan bantu negara membuat daerah-daerah juga berhasil. Sehingga bisa take care masyarakatnya. Berapa banyak pajak yang sudah kami berikan kepada Pemda dan juga berapa banyak pekerja yang sudah bekerja di Morotai. Nah, katanya apa Pak? Itu bodoh itu. Bangun restoran sama hotel. Itu sapi yang belanja. Bayangkan, sapi yang belanja katanya. Tapi ya, saya selalu melihat memang manusia itu begitu Pak. Kebanyakan dari investor kita adalah menunggu. Berhasil nggak ya si bodoh ini? Nah, beruntunglah saya punya chairman, ya founder yang tidak mengukur keberhasilan itu dalam jangka pendek, tapi tujuannya adalah bagaimana membangun daerah itu supaya ada perubahan. Nah, perubahan itu kita ingin 1000 langkah, tapi Jababeka Morotai sudah melangkah beberapa langkah yang akan menjadi langkah menuju langkah ke 1000. Dan tentu ini butuh dukungan semua. Dan sekali lagi, kami akan bekerja keras terus dengan support luar biasa dari Pemda dan juga dari Pak Anton dan kawan-kawan dari TX Driver dan juga Game Changer. Saya percaya kita semua wajib menjadi game changernya Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basuri Cahayapurnama atas presentasinya dan juga menjelaskan bahwa memang Morotai ini permata timur ya Pak ya, yang bisa dikembangkan dan bisa kita bersama-sama untuk berinvestasi di Morotai. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mendengar juga komentar dari pelaku pariwisata. Silakan Pak Anton Teddy untuk bisa mengasih tambahan masukan buat peserta talk series kita mengenai Morotai. Ya, ya. Sambil menunggu Pak Anton tadi, saya mau say hi juga buat Pak Yahya. Selamat datang Pak Yahya yang sudah ada di grup forum kami. Pak Yahya ini adalah Ketua CEO Business Forum. Mungkin bisa membawa owner-owner ke sana ya Pak ya. Silakan Pak Anton tadi. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah Morotai airportnya sudah internasional? Karena charter flight harus internasional supaya bisa imigrasi, custom immigration-nya di Morotai. Pak Basuri? Ya, belum Pak Anton. Tapi sebenarnya gini Pak Anton. Jadi bandara itu tidak harus internasional supaya charter flight bisa masuk. Oke. Pengalaman yang saya lihat, saya belajar dari Bintan, Pak. Bintan belum international airport, charter flight masuk dulu Pak, dari China Pak. Ya, selama kita bisa koordinasikan dengan imigrasi dan imigrasi di Maluku Utara mereka siap Pak. Ya, apalagi Pemda juga dukung dan kita juga menjadi kawasan strategis nasional seperti tadi kata Pak Kepala Bapeda Pak Abjan. Ya, begitu ya Pak Abjan ya. Nah, terus Manado. Jadi Pak Anton perlu lihat sejarah, Manado itu belum internasional Pak. Tapi charter flight masuk dulu, Pak. Baru dirubah jadi international airport. Nah, regular tidak akan mau masuk, Pak. Kalau dia tidak melihat ada potensi. Nah, makanya kenapa kita bangun Love Studio? Jadi Love ini akan kita pakai untuk menampung yang charter flight, Pak. Maka kapasitas kita hotelnya, Pak. Nah, ya, kapasitasnya kita, gimana, Pak? Kapasitasnya berapa banyak ya, Pak? Nah, ini 80 kamar, Pak. Ya. Nah, ini akan kita kembangkan lagi, Pak, sampai 1000 kamar. Nah, ini akan kita proses terus, sebab itu kita ingin mengajak sebanyak mungkin teman-teman investor untuk ikut invest. Ya. Nah, kelebihannya apa? Mereka nanti bisa jual juga ke asing, Pak. Tapi juga ada investor yang tanya, Pak, benar nggak bisa maju apa enggak? Ya sekarang semua kita yang tanggung. Anggaplah enggak maju, uang kamu saya kembalikan kok. Karena saya buyback garanti. Nah, lalu keuntungannya, saya mesti bekerja keras supaya investor untung, Pak. Kenapa?
Kalau investor untung, maka investor akan menjadi marketing saya, Pak. Maka saya juga akan ikut untung. Jadi ini sederhana. Makanya charter flight ini mesti masuk, Pak. Keberhasilan Bintan dan Manado itu membuat saya sangat yakin Morotai juga akan berhasil. Nah itu kira-kira seperti itu, Pak. Iya, mungkin sebagai catatan saja, belajar daripada kelebihan dan kekurangan daripada Manado, sebenarnya sekarang tujuan Manado dari China ini, khususnya dari pesawat-pesawat charter dari Tiongkok ini, menjadi low class destination, Pak. Kenapa? Ya. Karena dari Guangzhou cukup dengan 300 Renminbi, di mana konversinya kurang lebih sekitar 650.000, sudah bisa menginap ke Manado dan menginap 3 malam. Dan ini menjadi satu destinasi menurut saya low class. Tetapi memang kita cerita tentang 100.000 turis yang datang ke sana. Yang kedua adalah saya masih ingat pada waktu pertama kali saya bawa masuk survei dari teman-teman dari China ke Manado, lalu diiringi dengan pesawat charter. Waktu itu masih charternya adalah 5 kali, jadi back to back-nya bukan schedule setiap minggu, tapi cuma 5 kali. Waktu itu dijualnya adalah 6.000. Bisa dibayangkan, ini menjadi destinasi high class. Yang datang tentunya yang bisa bayar 6.000. 6.000 12 jutaan, 13 juta. Menurut saya, Morotai harus menjadi high class destination, jangan menjadi yang 300. 6.000 mungkin kalau didiskon sedikit menjadi 5.000 begitu ya. Dan kenapa? Karena orang-orang yang datang ke Manado mereka mau lihat pantai. Pantainya di Morotai menurut saya luar biasa. Yang bisa dilihat di bawah laut itu bukan cuma karang-karang saja yang hebat, tetapi juga peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua yang sangat jarang ada di tempat lain. Menurut saya ini luar biasa. Saya setuju, investasi di Morotai akan, apalagi kalau ada buyback begini ya, wah ini senang sekali nih. Ini perlu ada sesi khusus lagi. Saya akan hubungi Pak Basuri mengenai charter flight ya Pak ya. Siap. Pak Anton lebih pengalaman. Jadi kita akan coba dorong ini dengan Taiwan. Jadi dengan Taiwan. Jadi nanti mungkin ke Jepang kita lihat. Tapi semua adalah proses, Pak. Dan saya setuju, Pak. Morotai ini sebenarnya sangat eksklusif. Tidak bisa terlalu ramai, Pak. Nah, Pak Anton sudah ke sana. Jadi kalau misalnya ditimpuin ratusan ribu orang dalam satu waktu, wah habis, Pak. Tidak bisa. Karena dia kecil, Pak. Nah, maka rencana ke depan kita adalah kita mesti kembangkan juga area-area wisata yang adventurer, Pak. Di mana banyak gua, lalu air terjun, ya, pengalaman dari Nakamura yang tentara Jepang. Maka kita lagi pikirkan ini, Pak, bagaimana membuang waktu. Dan menariknya, Pak, 80% wisatawan Taiwan itu ada adventure, Pak. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID ini, Pak, setiap tahun itu kunjungan wisatawan Taiwan ke Palau, Pak. Salah satu contoh kita itu adalah Palau yang di Pasifik, sangat dekat dengan Morotai. Itu naik terus, Pak, setiap tahun, Pak. Dan mereka juga banyak kan charter flight, Pak, masuk Palau, Pak. Nah, Palau itu betul-betul eksklusif, harus bintang 4 ke atas, Pak. Nah, yang Morotai kita, karena Palau kan dia kecil, Pak. Ya, banyak pulau-pulau kecil. Kalau Morotai kita kan pulau besar, 3,5 kali Singapura. Jadi kalau saya bandingkan sama kampung halaman saya, setengahnya Pulau Belitung, Pak. Nah, jadi ini merupakan daerah yang memang saya sadari kita memang tidak bisa jor-joran habis-habisan, Pak. Jadi ini betul-betul tempat tinggal orang dari luar negeri, menikmati hidup, ya. Lalu mereka menikmati seafood dengan luar biasa.
Jadi ikan tunanya ditangkap langsung dipotong, langsung sushi di situ Pak. Ya, di SKPT-nya Pak Abjan, ya kan? Jadi luar biasa di sana. Jadi kita menikmati semua yang seger-seger Pak, tidak mati berkali-kali punya. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak.